Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Floris Kebun Bungaku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di pagi yang cerah ini ya, Sobat Floris Kebun Bungaku semua selalu dikaruniai kesehatan serta rizki yang berkah dan barokah. Pada kesempatan pagi ini saya akan sharing tentang pengalaman saya berkaitan dengan kutu gajah ya, mengatasi serangan kutu gajah pada dendrobium, anggrek dendrobium, jenis dendrobium. Ini uji coba saya mengenai ini kutu gajah yang menyerang pada anggrek dendrobium. Sebagai contoh di sini, ini yang sudah berhasil. Kebetulan jenis ini ya, ID Wonleng. Anda ini ya, nah lihat Sobat Floris, lihat ini, dia sudah berhasil sehat, cantik, sembuh, berbunga kembali. Nah, akar-akarnya juga subur. Sobat Floris tentu ini ya tidak menyangka kalau beberapa waktu yang lalu, antara 1 sampai 1,5 tahun yang lalu ya, anggrek dendrobium wongleng saya ini terkena serangan kutu gajah yang amat sangat parah ya. Seperti ini. Ini sebenarnya bukan milik saya, anggrek dendrobium wongleng ini. Ini milik tante saya. Tempat tante saya sana kan anggreknya banyak yang terserang kutu gajah macam gini, dikasihkan ke saya. Sudah kayak gimana ya, penyerangannya tuh udah parah, udah sangat parah. Terus dia sudah males kan mau betulin karena terserang kutu gajah yang sangat parah, bolong-bolong waktu itu ya, bolong-bolong. Nah akhirnya yang terkena kutu gajah dikasihkan ke saya untuk diperbaiki, tapi dia nggak mau dikembalikan gitu loh, takut kalau anggreknya terserang yang lainnya itu ketularan gitu. Sebenarnya sudah saya yakinkan ya, nggak apa-apa tante, nanti kalau sudah sembuh itu kayak gini biasanya, ini sudah sehat, kalau sudah sembuh dia tumbuh bagus, nggak akan nularin yang lainnya. Tapi tante saya tetap bersikuku nggak mau, dah buat kamu saja katanya gitu ya. Ini saya pelihara, akhirnya dia ini ya berhasil berbunga dengan sehat. Nah, bagaimana cara mengatasi hama kutu gajah pada dendrobium? Begini ya caranya, langsung aja untuk ini ya, durasinya biar nggak panjang-panjang videonya. Pertama itu ya pasca terkena kutu gajah, kalau belum parah ya, saran saya itu cukup dispray sama insektisida ya, kayak misalnya seperti ini, bebas, merek di pasaran kan banyak insektisida. Kita bisa menggunakan Alika, dispray larutan ini ya, campur air. Ya bisa dikira-kiran dosisnya ya, berapa mili sama air, pokoknya dispray sama larutan ini Alika. Bisa menggunakan Alika, bisa juga menggunakan, di sini saya menggunakan ini Marsal, sama saja ya, Marsal bisa, Alika bisa. Nih itu kalau belum begitu parah ya, terapinya seperti itu, spray saja yang terkena mana tuh ya. Nah, dispray. Kalau sudah dispray, pisahkan dari anggrek-anggrek yang sehat, yang tidak terkena serangan kutu gajah. Pisahkan yang agak jauh ya, di belakang rumah apa gitu, itu yang terinfeksi kutu gajah biasa ya. Terus bagaimana yang akut? Nah ini pertanyaannya, bagaimana terserang kutu gajah yang akut, yang maksudnya sudah parah, sudah bolong-bolong, sudah rontok ya, sudah menguning, daun-daunnya udah gundul, udah bolong-bolong.
bagaimana kalau misalkan terkena kutu gajah yang demikian. Nah, demikian ini perlu treatment khusus ya. Pertama gini, pasca terkena, benamkan ini anggrek yang terkena itu pada larutan ini ya. Kita bisa fungisida antrakol, terus kita campur dengan alika tadi, insektisida tadi. Alika boleh, Marsal juga boleh, atau fungisida merek apalah, di pasaran banyak ya. Saya nggak di endorse atau merek tertentu, nggak, bebas fungisida sama insektisida ya. Kita masukkan ke dalam ember ya, terus kita larutkan dua ini, antrakol sama insek ini kita larutkan ke dalam air. Lalu setelah itu kita benamkan ya, kita benamkan ke larutan tadi sampai tenggelam semua sobat floris ya, sampai tenggelam semua di larutan tadi. Kalau sekitar kira-kira 3 jam ya, 3 jam. Setelah itu kita tiriskan, langsung aja setelah kita tiriskan kita gantung ke tempat yang ini sirkulasi udaranya bagus ya, terus anginnya berembus gitu ya, bagus, sirkulasi udaranya bagus. Kita gantung bisa seperti ini di sini ya. Pokoknya di yang terkena sinar matahari, tempatnya tuh kena sinar matahari pagi gitu ya minimal. Nah, kita gantung di situ. Jangan lupa pisahkan sama anggrek-anggrek yang sehat. Bisa diungsikan di belakang rumah atau yang agak jauh ya, terisolasi gitu. Takutnya nanti kalau nular sama yang sehat. Dah digantung di situ. Terus siram seperti biasa. Setiap hari itu pagi atau sore ya gitu, 1 kali setiap hari. Siram seperti perawatan anggrek biasa, tapi masih digantung di sirkulasi udara tadi ya, yang bagus sama sinar matahari yang ini. Kena sinar matahari pokoknya jangan terlalu teduh. Kalau terlalu teduh itu ya itu kutu gajah tuh suka yang tempat yang lembab-lembab, teduh-teduh. Kalau bisa tuh kalau orang Jawa bilang tuh kanginan gitu ya, kena angin. Nah, kena sinar matahari ya kayak gitu. Terus gitu. Nah, kalau setelah diperlakukan seperti itu dan setiap hari disiram, terus lakukan seminggu lagi. Selang 1 minggu benamkan lagi ke larutan tadi. Larutan yang kita buat seperti tadi ya, fungisida sama insektisida tadi. Larutkan, benamkan lagi. Nah, terus gantung lagi ya, begitu terus ya. Selanjutnya itu berturut-turut seperti itu. Sampai dilihat aja, sampai 1,5 bulan atau sampai 2 bulan dilihat gimana perkembangannya tuh, gimana dia tumbuh. Kalau itu kutu gajahnya kalau diperlakukan seperti itu ya, insya Allah sudah agak berkurang atau pergi. Menurut pengalaman saya ya, dia nggak betah di tempat yang panas, terus sirkulasi udaranya bagus tuh. Kayaknya mereka kurang kerasan ya, nggak betah. Nah, itu kita lihat pertumbuhannya. Nanti dia akan bertumbuh tunas-tunas. Ini loh contohnya ya. Saya memiliki contoh yang ini bekas terinfeksi kutu gajah ini. Saya sendirikan di halaman belakang rumah. Mereka juga sehat-sehat. Nih, bekas terinfeksi ini milik tante saya semua. Nggak mau dikembalikan, takut kalau nularin yang sehat katanya. Ya buat kamu saja katanya gitu. Yes. Ya nggak apa-apa. saya kan sebenarnya ingin membantu memperbaiki ya tante saya ngerti kalau saya ini buat diperbaiki gitu loh, tapi nggak mau dikembalikan. Dia kayak macam trauma gitu loh, nanti anggrek saya ketularan yang sehat gitu ya. Akhirnya di sini nah saya perlakukan seperti tadi ya. Coba lihat tunas-tunasnya. Begini ya, tadi lupa, maaf. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau kutu gajah yang menyerang anggrek Dendrobium kita tuh sudah pergi? Nah, caranya begini. Lihat batang tunas-tunasnya, pucuk-pucuk daunnya kayak gini.
Kalau dia tumbuh sehat seperti ini, coba amati ya sobat floris, tumbuh sehat, nggak ada luka, nggak ada totol-totol, nggak ada ini, berarti kutu gajah itu sudah pergi, sudah nggak menyerang lagi gitu loh. Ini kan sehat-sehat toh, lo lihat. Nih tumbuh tunas-tunas baru kayak gini. Ini terkena kutu gajah semua ini pada awalnya ini. Ini sudah saya perlakukan seperti tutorial saya tadi ya. Nih tumbuh tunas baru, tumbuh tunas baru. Lalu gimana kutu gajah itu belum pergi? Nih coba lihat, ini contohnya. Ini kalau kutu gajah itu belum pergi atau anggrek Dendrobium sobat floris itu masih terinfeksi kutu gajah, tandanya seperti ini. Coba amati. Nih, ini berarti kutu gajah belum pergi kayak gini. Nah, saya berani nih sudah menyandingkan sama yang lain, karena ini sudah saya obati. Ini terserang 2 bulan yang lalu. Sudah saya obati macam itu, kutu gajahnya sudah saya sterilkan, ya toh. Nah, kalau sudah kutu gajahnya pergi ya, dikira sudah membaik ya, sudah seperti ini tadi. Lalu sterilkan ini, sterilkan media tanamnya, buang semua saja, bakar kalau perlu media tanamnya gitu, bakar, ganti dengan yang baru, yang steril. Nah, kalau tadi loh ya, gundul-gundul sudah selesai, kutu gajahnya sudah pergi, ganti dengan metan, media tanam yang baru, yang steril. Ya direndam sama fungisida, disterilkan gitu ya media tanamnya. Insek kalau sudah seperti ini, sudah diganti media tanam, dah lakukan perawatan seperti biasa. Disiram sehari 1 kali, pagi atau sore hari gitu ya. Akhirnya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Tunas-tunas baru yang sehat. Tadi kan sebelumnya sudah dilihat kan, tumbuh tunas baru dia tanpa bolong-bolong, tanpa rusak, itu berarti sudah pergi. Tandanya itu, tandanya. Indikatornya gimana kutu gajahnya itu sudah pergi atau belum, itu tadi ya. Kita lihat pucuk tunas pertama yang tumbuh. Karena kutu gajah tuh suka makan tunas-tunasnya tuh, paling suka ya, suka makan batangnya semua, tapi dia paling disukai kalau saya amati itu pupus-pupus yang tumbuh seperti ini. Ini sangat disukai. Nah, kayak gini akhirnya. Ini kayak gini kalau kita nggak ini ya, kita nggak tahu awalnya, ini akan parah, bolong-bolong parah, membusuk, hitam-hitam, akhirnya anggreknya mati ya. Jadi kita kalau dia sudah kelihatan tunasnya tuh sehat, tumbuh sehat, ya itu baru berani. Dah ganti media tanam yang steril, media tanamnya yang awal jangan dipakai, buang yang jauh atau dibakar aja. Itu masih ada telur-telurnya, larva-larvanya kayak gitu ya. Kalau sudah sehat kayak gitu, tapi jangan ditaruh di ini dulu ya, sama yang sehat dah sekitar perawatan berapa gitu ya, 5 bulan atau berapa. Kalau sudah benar-benar sehat tumbuh seperti ini, tumbuh, saya baru berani taruh depan. Ini mulanya di depan nih, sudah saya taruh depan. Akhirnya berbunga dan sehat seperti ini. Nah, ya, sekian saja ya. Dah, demikian penjelasan saya tentang ini ya. Sharing saya untuk pengalaman saya untuk mengatasi hama kutu gajah pada anggrek Dendrobium. Nah, ini contohnya ngunleng saya ini ya. Ini parah ini kemarin. Kalau tidak teratasi, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita cuek biarin aja, biar pergi sendiri, jangan. Kutu gajah itu wah hama yang dahsyat menurut saya itu. Di Dendrobium bisa menular, bisa. Akhirnya seperti ini nih kalau tidak teratasi ya. Ini saya kasih contoh yang tidak teratasi. Cuek, kita cuek. Nih tante saya cuek kan. Ini saya minta tadi buat contoh. Nih, seperti ini nih. Akhirnya bolong-bolong, mengering, mati seperti ini. Ini Savin White kata tante saya. Nah, bisa mati seperti ini. Ini cuek, biarin aja. Oh, males ya, karena tante saya sibuk, malas nggak diurus. Biarin nanti biar pergi sendiri katanya. Ya seperti ini kalau dibiarkan. Jadi biar tidak terlanjur seperti itu. Nah, gini kita perlakukan seperti tadi ya.
Nah, demikian saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa berbagi trik-trik untuk merawat tanaman hias khususnya anggrek seperti demikian tadi ya. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.